Shalom, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, dalam masyarakat kita, sebutan kepala keluarga biasanya diberikan kepada pihak laki-laki atau suami. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita. Laki-laki ditempatkan lebih utama dibandingkan perempuan. Dalam kehidupan keluarga, pemposisian seperti ini bisa menimbulkan kesenjangan, perlakuan yang tidak pas, atau bahkan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Istri diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk kepada suami, menuruti apa kata suami. Namun, posisi yang demikian bisa saja terjadi sebaliknya, yaitu pada lingkungan dengan budaya matriarki, di mana perempuan justru ditempatkan lebih utama dibandingkan laki-laki. Bisa terjadi kesenjangan bahwa istri lebih berkuasa dibandingkan suami, atau suami harus tunduk kepada istri. Nah, saat ini saya ingin mengajak sahabat Suluh Kristiani untuk mencermati bersama bagaimana konsep pernikahan Kristen bila disandingkan dengan budaya patriarki atau budaya matriarki tadi. Berdasarkan Kejadian 2 ayat 18, di sana disebutkan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Pada kisah penciptaan perempuan, Alkitab membahasakan perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Perempuan tidak diposisikan sebagai kaum yang lemah, tetapi justru sebagai penolong yang sepadan. Ini tentu menjadi kontras dengan banyak cerita Alkitab yang berlatar belakang kebudayaan patriarki. Konsep relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kesepadanan dan kesetaraan. Konsep ini pun pada akhirnya digunakan sebagai dasar pernikahan Kristen, di mana suami dan istri memiliki posisi yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ada kesetaraan yang kemudian mengarahkan suami istri untuk bisa saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi, bahkan saling menolong satu dengan yang lain. Keduanya sejajar dalam perannya. Tidak ada batasan bahwa suamilah yang harus mencari nafkah, sedangkan istri adalah mengurus rumah tangga, termasuk merawat dan mendidik anak-anak. Kesetaraan dalam pernikahan Kristen harusnya membawa kesadaran bagi setiap anggotanya, khususnya suami dan istri, bahwa kehidupan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pembagian peran pun dilakukan secara fleksibel, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang ada. Tidak ada salahnya jika istri harus bekerja mencari nafkah. Tidak ada salahnya juga jika suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci piring, menyapu, menyuapi anak-anak misalkan. Kesetaraan, kesepadanan harusnya menyadarkan setiap anggota keluarga untuk melakukan peran mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran bahwa keluarga bisa bahagia, bisa harmonis jika setiap anggota keluarga pun berperan serta untuk menciptakannya. Seluruh anggota keluarga penuh kesadaran saling melengkapi satu dengan yang lain untuk menjalankan perannya masing-masing. Kiranya dengan konsep kesetaraan dan kesepadanan,
pernikahan di keluarga Kristen bolehlah menjadi keluarga yang terberkati, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, karena senantiasa menyadari bahwa kehidupan keluarga merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga dengan penuh kesadaran saling melengkapi, sehingga semua peran yang ada boleh dilakukan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Itulah sumber kebahagiaan keluarga. Kesetaraan dan kesepadanan yang dihayati secara sungguh-sungguh oleh setiap anggota keluarga akan mewujudkan berkat Tuhan nyata dalam setiap keluarga Kristen. Selamat berbagi peran dalam kesetaraan. Tuhan Sang Sumber Rahmat, Sumber Berkat akan terus menyertai dan memampukan sehingga seluruh keluarga Kristen boleh semakin mencerminkan pribadi Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati.